warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat sahabat Semansata. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam podcast dengan tema peran ibu dalam membentuk karakter anak. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua orang narasumber hebat, yaitu ibu-ibu yang sangat inspiratif, yaitu Ibu Erna Dwi Sulistiani, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Mbak Nisa. Salam sehat luar biasa. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, selalu fibernya tetap selalu positif. Yang narasumber kedua ada Ibu Heni Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua diberi kesehatan ya Mbak. Ya, sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Auranya selalu terpancar ceria. Ya, begitu harus. Oh, iya. Ibu adalah sosok yang sangat hebat, sosok yang sangat memberikan inspirasi yang dapat mengantarkan generasi bangsa menjadi generasi yang sukses, generasi yang memiliki dedikasi yang tinggi dan berkarakter yang luhur. Ya. Nah, Bu Erna sendiri nih, bagaimana pandangan Ibu tentang sosok ibu yang baik? Saya sendiri sebenarnya juga bagaimana menurut penilaian Mbak Nisa? Sosok ibu Kita yang baik menjadi sih ibu Bu, yang luar baik. biasa. Luar biasa. Ini juga. Iya. Jadi begini, menjadi seorang ibu yang baik itu menjadi dambaan bagi semua wanita. Tetapi tidak semua wanita bisa menjadi ibu yang baik. Jadi tidak mudah menjadi seorang ibu yang baik. Tetapi kita sebagai seorang ibu harus berusaha untuk bisa menjadi ibu yang baik, minimal bagi anak-anak keluarga kita. Jadi tidak harus sempurna. Jadi seorang ibu itu tidak harus sempurna, tapi minimal baik. Nah, menurut pandangan saya, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik? Itu yang pertama adalah kita harus mempunyai sifat yang sabar. Jadi sabar di dalam menghadapi berbagai hal, sabar di dalam mendidik anak-anak. Karena kesabaran itu merupakan kunci utama menjadi seorang ibu. Jadi sabar, lemah lembut itu kuncinya. Kemudian yang kedua adalah pandai membawa perasaan. Jadi kita harus bisa membawa perasaan kita, utamanya di depan anak-anak. Kita tunjukkan aura, gestur kita yang ceria. Jangan sampai di depan anak-anak itu kita cemberut. Murung, cemberut. Anak kita akan takut Bu ketika kita ulate, takut mau melihat ibu aja takut. Nah, maka kita sebagai seorang ibu harus menunjukkan muka yang ceria terhadap anak-anak, walaupun kita itu terkadang punya masalah, Bun. Kita harus pandai menutupi. Kita tutupi masalah kita. Ya di depan anak kita harus senyum, ceria. Bahagialah. Kayaknya enggak punya masalah. Terus kemudian adalah usahakan ya kita bisa mengerjakan sesuatu bersama. Karena ini adalah bentuk ini melatih anak kita bertanggung jawab. Misalnya kita mau masak, ayo anak-anak mumpung prai kita masak bareng yuk. Jadi kemudian misalnya waktunya belajar kita tidak hanya merintah aja, ayo sana belajar, kita main HP. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus bersama melakukan. Ya, saya juga bawa buku, ayo dekat. Biarpun kita membaca buku-buku hadis, buku apa. Boleh ya. Jadi jangan tunjuk-tunjuk asal main tunjuk-tunjuk. Kita juga memberi ini Bun, contoh, menemani. Iya, bagaimana kita misalnya mau menanam bunga biar hidup, bagaimana kita ajak anak-anak untuk berkebun, bagaimana membersihkan kamar, bagaimana menyapu. Kita
ikut ajak bekerja, bersama. iya, ikut bekerja bersama. Itu juga bentuk suatu komunikasi, Bun. Biarpun tidak dengan ini. Jadi komunikasi yang maksudnya dengan Tindakan yang Iya, positif. Terus ada ini, Bun. Seorang ibu harus pengertian terhadap anak. Selalu mendukung keinginan anak yang positif. Ketika kita mengerti apa yang diinginkan anak, ini utamanya ini hal-hal yang positif, Bun. Hal-hal yang positif kita harus mendukung. Jadi jangan ini apa, mengerti bukan berarti kita mengalah terus ya, Bun. Tidak. Ini. Jadi pengertian, kita harus memahami anak-anak maunya bagaimana. Apalagi kita harus selalu memberi dukungan. Ya, mengarahkan, mendukung gitu iya. ya pasti. Jadi dukungan ke keinginan anak yang positif ini harus kita dukung. Jadi jangan sampai ketika anak misalnya mengembangkan bakatnya tidak sesuai dengan keinginan kita paksakan kehendak kita, itu tidak pas, Bu, di dalam membentuk karakter anak. Itu tidak pas. Jadi sebagai ibu kita ya harus mengerti, selalu mendukung keinginan anak, tetapi kita harus bersikap tegas juga, Bun. Melihat potensinya sampai dia di mana, itu kita harus juga harus lihat itu ya, Bun ya. Iya, jadi tidak berarti tidak manut, tidak, Bun. Jadi suatu saat kita juga harus bersikap tegas. Kemudian menyayangi dengan tulus, Bun. Itu pasti ya, perasaan seorang ibu itu pasti otomatis. Otomatis itu. Cinta yang tulus terhadap anak ini. Itu pasti, Bu. Jadi bentuk daripada ketulusan itu bisa kita implementasikan kepada ini, Bu, sikap-sikap kita, terutama misalnya seperti ini pada saat anak punya masalah. Iya, berangkat sekolah anak cium tangan atau mungkin dicium keningnya. Pada saat anak lagi bersedih kita usap, kita elus biar nanti atau terasa nyaman. Iya, anak jadi nyaman dan itu jadi bentuk daripada kasih sayang tulus kita terhadap anak. Kemudian ini, sebagai seorang ibu yang baik, kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak kita. Tempat curhat ya, Bun. Iya, tempat curhat. Ya. Jangan sampai anak-anak itu curhat ke orang lain. Nanti kalau orang yang dicurhati itu karakternya tidak malah bocor ya, Bun ya. Betul sekali, Bu. Iya. Betul Jadi sekali. tempat yang pertama untuk curhat itu adalah ibu, dan jangan ke orang lain tapi ke ibu tempat kita mengadu. Iya, gitu betul sekali, betul sekali. Jadi ketika anak bercerita atau mungkin ada masalah, ini kita belajar untuk bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian kita mencarikan solusi yang baik agar anak itu betul-betul masalah yang dihadapi anak itu bisa terselesaikan. Jadi nyaman bagi anak. Kita juga harus ini, Bun. Jadi ketika anak curhat, jangan sampai apa yang diceritakan anak kepada kita itu kita ceritakan lagi ke orang lain. Itu adalah rahasia keluarga, Bun. Iya. Menjaga perasaan anak juga, Mbak, gitu ya. Betul, Bu. Iya. Kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah kita tidak gengsi. Tidak gengsi meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan, walaupun kecil kesalahan itu. Kita harus minta maaf terlebih dahulu. Jadi mencontohkan bahwa kita itu punya karakter pemaaf. Jadi anak pun kalau ketika punya salah, ketika dia melakukan kesalahan terhadap kita, ketika dia minta maaf ya kita beri maaf. Itu mungkin gambaran tentang sosok ibu yang baik. Iya.
peran ibu itu berarti sangatlah besar ya Bu dalam kehidupan anak. Pasti setiap ibu, setiap orang tua menginginkan anaknya itu dapat tumbuh dengan baik, cerdas, kemudian memiliki karakter yang positif. Nah, menurut Ibu Heni sendiri, bagaimana cara menumbuhkan karakter positif dalam diri anak? Iya. Terima kasih pertanyaannya ya Mbak. Tapi sebelum saya jawab, ini kita harus paham dulu. Karakter itu apa tuh Mbak? Jadi karakter adalah suatu tabiat, kemudian juga bisa sebagai sifat-sifat kejiwaan emosional seseorang. Di mana di dalam setiap anak pasti memiliki perbedaan dalam mencurahkan perasaan mereka, cara mengekspresikannya dalam gerakan, dalam kalimat itu berbeda-beda. Maka setiap anak itu unik, memiliki karakter sendiri-sendiri ya. Ini jadi sifat-sifat itu harus ditumbuh kembangkan bersama didikan ibu, tentu seperti itu ya. Kemudian karakter yang positif yang perlu ditumbuhkan dari anak oleh ibu atau oleh orang tua, yang pertama yang paling penting sebagai pondasi adalah religi Mbak. Jadi mengenal Tuhan, mengenal juga ciptaan-ciptaan Tuhan ini sesuai dengan agama kita masing-masing tentunya Mbak ya. Ini sebagai ini contoh Bun, kalau kita itu mau membangun rumah kan ada pondasinya. Pondasinya mau dibuat yang bagaimana? Bocor sangkar ataukah mungkin yang persegi 4 atau bentuk L. Pondasinya ada. Nanti pasti berdirinya juga bentuk yang sama dari pondasi tersebut. Nah, begitu juga anak. Jadi pondasi yang paling kuat adalah iman ya. Pondasi yang kuat adalah iman. Kalau nanti iman itu ditumbuhkan sejak dari kandungan bahkan. Maka dulu pernah orang tua itu, kita mungkin dulu Bunda juga seperti itu. Enduk, kalau kamu sedang hamil, nah, kamu berbuatlah baik. Jangan malah suka ngaji, suka menolong orang. Itu nanti semuanya akan terekam dengan sendirinya oleh janin kita yang ada di dalam rahim tanpa kita minta. Nah, ini semuanya mengalir begitu dengan dengan izin Allah ini. Jadi apa yang kita lakukan itu akan juga dirasakan oleh bayi yang ada di kandungan. Itu ya Bun, mungkin semua agama sama ya Bun. Insya Allah sama, iya. Menanamkan nilai yang pertama, karakter pertama itu sama. Mungkin cuman berbeda cara, istilahnya juga berbeda. Mungkin gitu ya, istilahnya, caranya mungkin hampir Terus sama ya, tadi, tapi keyakinan yang berbeda. Itu petuah yang bagus sekali dari ibu nenek kita zaman dulu. Itu juga perlu kita turunkan, kita wariskan ke ibu-ibu muda. Itu perlu sekali perlu agar mereka juga punya semangat dan juga istilahnya mau meniru lah agar nanti untuk kesuksesan anak tergantung dari didikan ibu juga. Kemudian karakter positif yang kedua ini ada juga adalah bersikap bekerja keras. Ini jadi seperti Bunda tadi contohkan ya. Jadi anak diajak untuk bekerja bersama, kemudian menyelesaikan sesuatu bersama. Ini artinya adalah untuk bekerja keras ya. Mengulang-ulang kemudian menjadi kebiasaan. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga ada lagi mungkin ada sifat dermawan juga harus dipunyai oleh anak. Jadi seorang anak itu dibiasakan jangan hanya nyuwun atau minta gitu ya. Kalau orang duluan nyuwun ya enggak boleh. Itu kalau jangan dibiasakan ya. Jadi kalau bisa jurus tangan itu harus di atas. Jadi bisa memberi. Nah, ini contohnya. Jangan jadi sehingga kalau misalnya anak itu memiliki makanan entah itu apapun, kok ada temannya, ya diajak untuk berbagi. Bagaimana caranya? Entah sedikit-sedikit tidak masalah. Yang penting anak itu dikenalkan. Dikenalkan. Sifat dermawan tadi ya. Kemudian juga karakter yang lain juga jujur Mbak ini. Ini harus ya, jujur itu dalam diri seseorang harus kita tumbuhkan sejak mereka masih kecil, masih dini ya. Sehingga pada saat mereka itu tumbuh besarnya nanti karena sudah terbiasa jujur dengan keadaan yang sebenarnya, ini tidak mengada-ada, kalimat-kalimatnya juga akan muncul dari hati mereka dengan keikhlasan, artinya kalimat-kalimatnya muncul jujur, kemudian bisa membawa kebaikan pada dirinya. Ini saya kira itu Bun. Kemudian ada lagi ya mungkin yang karakter positif ini bisa juga ini
eh, Banyak sekali Bu, Iya. sebenarnya ada ini sikap egois itu kalau perlu eh, kita coba untuk memahami. betul, Rendah diri juga boleh, Bun. iya boleh Heeh. sekali Bu itu. Jadi Oh, bukan rendah diri, rendah hati Nah, maksudnya. rendah Rendah hati, hati. iya. Rendah Rendah hati. diri nggak boleh ya, Bu, Oh, rendah oh, hati. betul, jadi rendah banyak hati. sekali karakter-karakter positif yang harus kita berikan ke Tanamkan, anak-anak iya. kita supaya dia tumbuh menjadi anak yang baik. Kita Itu kan tadi, inginnya Bu. seperti ini, Mbak. Anak tuh pasti kan berhasil ya. Mungkin biar jadi pemimpin yang baik. Kalau sudah kita kenalkan hal-hal yang positif seperti itu, insya Allah dia akan jadi pemimpin yang baik juga, yang bijak ini. Seperti itu. Jadi ini Bu, jadi pendidikan karakter itu memang harus dimulai dari usia dini ya Bu. Oh iya, jelas. Betul sekali Bun, dari usia 0 sampai 5 tahun. Itu pun yang disebut dengan usia golden age ya, ini Betul sekali golden Mbak age. Nisa. Nah, Iya, ini Bun, ya. Usia emas ya Bun ya. betul, itu antara 0 sampai 5 5 tahun tahun, Bun. ya. Nah, Jadi, itu kalau pembentukan otak kalau ya, Bun, ya. kita tahu bahwa setiap anak tuh lahir dengan disertai juga 100 triliun sel otak yang disebut dengan neuron. Nah, di mana ini menurut ceritanya ya ini neuron itu saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, sehingga mereka akan terjadi suatu interaksi di mana interaksi nanti akan diimplementasikan dalam suatu gerakan. Betul Gerakan sekali, dalam itu karakter adalah itu. gerakan positif atau negatif. Ya. Nah, tergantung itu dari orang tualah yang akan mendidik. Begitu, Jadi, Mbak. Ya. ibaratnya ini ya Bun, dia lahir seperti kertas yang masih putih. Betul, ya. Tergantung Jadi kita tergantung orang tua. Mau menulisin dengan kita lukis atau hanya kita coret-coret atau dengan kita tulisin yang bagus-bagus, itu tergantung kita ya Bu. Iya, Tergantung goresan-goresan itu bagaimana, tergantung dari orang tua. Kita akan membuat anak itu seperti apa, itu tergantung pada kita sebagai orang tua, Iya, utamanya betul. sebagai ibu. Ibu, Itu Mbak itu Nisa. Mbak Nisa. Nah, sedangkan untuk Ibu Erna sendiri nih, bagaimana cara menumbuhkan karakter pada anak agar sesuai dengan harapan kita? Oke. Iya, jadi begini. Sejak di dalam kandungan, tentunya kita seorang ibu pasti mempunyai suatu cita-cita. Anak saya besok kelak ketika sudah besar, kita mau menjadi apa? Kita arahkan jadi Betul, apa? Bu. Jadi ketika saya akan menjadikan anak ini karakternya yang baik, lebih baik dari saya, maka saya harus bisa menjadi teladan bagi anak saya. Betul. Kita harus memberi contoh hal-hal yang baik kepada anak saya sejak dari lahir. Iya. Jadi tidak bisa instan, Bu. Iya, jadi Sebagai karakter panutan nih, Bu, itu sebagai karakter panutan itu anak terbentuk orang. tidak bisa instan. Misalnya kamu besok harus baik, tidak seperti itu. Jadi harus dimulai sejak dini. Kita menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Misalnya waktunya sholat, kita juga harus sudah sholat. Kemudian menghormati orang yang lebih tua, mengucapkan terima kasih ketika kita Iya, sudah itu betul sekali. memberi itu. Kalau diberi ya Iya, terima jadi, kasih. Ucapannya itu sangat mendukung mereka untuk betul menjadi sekali, anak Bu. yang Jadi, bersifat karakter ibu utamanya, Bu. baik. Ya. Karakter ibu itu akan sangat menjadi ini apa? Contoh yang dicontoh oleh anak-anak. Maka ketika seorang ibu itu mohon maaf ya, ketika karakternya kurang bagus, mungkin anaknya juga Ya, bisa berkarakter jadi kurang lah, bisa bagus. jadi. Nah, seperti ini, buah jatuh tak jauh dari Pohonnya. ini seperti, atau mungkin apa Bun, duplikat, sebagai duplikat apa Bun, ibu ya. sebagai Ibu sebagai duplikat sebagai duplikat dari kesuksesan anaknya. betul Iya, sekali. itu kalau tergantung dari goresan kita tadi ya. Iya. Kalau orang tua itu menggores dengan tinta yang baik, kemudian kan tulisan-tulisan yang baik, maka insya Allah anak juga akan menjadi betul anak yang sekali. baik, berkarakter yang mulia gitu. Dalam proses memunculkan karakter dalam diri anak agar sesuai harapan kita, tentulah namanya orang tua ya Bu, biasanya terdapat kesalahan-kesalahan. Iya. Nah, kesalahan-kesalahan itu kan kadang ada yang
tanpa kita sadari. Nah, kita menurut sengaja. Bu Heni itu kesalahan-kesalahan itu yang bagaimana dan kita harus menyikapinya tuh bagaimana gitu. Iya, Bu? iya. Gini, meskipun orang tua pada awalnya ini ingin mendidik, tapi terkadang ada kalanya kesandung, Mbak. Jadi ada kalanya apa yang dia perbuat, apa yang dia contohkan malah menjadi bumerang bagi anak, juga bisa jadi seperti itu tanpa disadari. Contohnya, ya, kalau misalnya kita lagi marah ini, kadang kalimat-kalimat muncul tanpa terkontrol. betul sekali, Nah, Bu. ini Iya. pada saat itu mungkin raut wajah kita menyeramkan, anak-anak juga takut. Nah, Betul ini sekali. menjadikan mereka juga mungkin menjadi Mengkerut. Takut ya, takut kepada ibunya takut. sendiri, Kemudian takut mungkin. pada saat nanti mereka marah pun juga Iya. akan mengikuti apa yang Iya. kita Mencontoh, Bu. lakukan. Ya, coba kita sebagai panutan. Jadi berusaha mungkin ini agar apa yang kita lakukan dicontoh, tetapi jangan salah memberi contoh, seperti itu. Yang kedua, bisa juga nanti bisa jadi kita sering membanding-bandingkan Itu tadi kata dengan Farel, Bu. orang lain ataupun jangan dengan anak kita dibanding-bandingkan. sendiri. Ya ojo Iyalah, dibanding-bandingkan. iya, Nah, kata Farel ini. seperti itu, Bu. Iya. Ini mungkin bisa jadi itu anak kita sendiri satu kandung ya, tetapi namanya Manusia. berbeda, tanggal lahirnya berbeda, Sangat mungkin ini, Bu. apa itu waktunya Setiap berkembang, anak memiliki nah, keunikan memiliki, sendiri-sendiri. iya betul Mbak, jadi memiliki sifat yang berbeda-beda. Itu juga tidak boleh kita bandingkan. Dhisik Mas dulu itu Mas ini atau Mas A itu sukanya begini, kok sekarang kamu begitu toleh, nggak boleh seperti itu. Kalau bisa Mas diajak, Le dulu itu Masum bisanya seperti ini, ayo kita bersama-sama belajar ya, untuk seperti Masnya seperti A atau yang B itu tadi. Jadi pada prinsipnya jangan banding-bandingin, dan jika ini dia mempunyai kesalahan seperti Ibu tadi ya, Minta jadi maaf, segera minta maaf, kemudian jangan pendendam ini. Atau lagi bisa juga kesalahan kita adalah pada saat kita memberi apa ya, contoh ataupun mungkin kalimat-kalimat yang mungkin bagi mereka tuh sering menjadi atau mungkin kalimatnya menyakitkan gitu lah. Menyakitkan hati. Menyakitkan hati, bisa jadi seperti itu. Jadi kalimat yang kita lontarkan terkadang kita kayaknya santai-santai aja ngomongnya, tapi anak terkadang itu yang menerimanya berbeda. Iya, Bun, iya, Kok kalimatnya iya. Betul mama, sekali. ibu itu menyakitkan. Nah, akan membekas dalam dirinya, dalam hatinya. Tapi kalau kalimatnya itu mungkin kalimat yang lemah lembut, pasti akan selalu terasa nyaman dirinya ini. Ya, kesalahan-kesalahan yang lain bisa jadi kira-kira apa ya Bun ya? Menambahin, Bun. Mungkin kesalahan yang lain ini ada ini seperti ini kata Andu. Ucapan itu adalah Doa. Oh bagi iya, anak, betul Bun. betul. Iya, betul. maka kita harus hati-hati. Semarah apapun kita pada anak, Anak, sebenci, sedendam apapun ya, jangan sampai dendam ya. Iya. Ini. Nah, maka kita harus hati-hati di dalam mengucapkan kalau perlu ketika kita marah, kita yang keluar adalah doa yang terbaik doa untuk yang mereka. Ya. dadi cah pinter. Seperti itu. Iya. Ini semoga kita itu bisa minimal ya Bun, meminimalisir mengurangi, kalimat-kalimat kesalahan itu. kita di dalam Jangan sampai yang berbicara. keluar kata-kata kotor, Iya, doa-doa yang tidak doa baik. yang tidak seperti baik. itu. Ini Bu, Betul sekali, saya masih iya. ingat ini. Kalau kita mendengar atau tadi Bunda mengatakan bahwa kita itu jangan sampai salah mengucap. Iya, karena Ini kata lagunya itu Roma doa. Irama Mbak ini, Iya saya sekali. paling suka ini. Maaf ya nanti saya Iya, kalau enggak apa-apa. mencoba Oh, tidak menyanyikan apa-apa, ya. Bu. Ini Pasti saya tuh suaranya senang keren. isinya. Senang isinya, nanti kita coba untuk bahas bersama-sama. Itu waktu kita SMP ya Bun, itu itu ya. kapan ya itu? Itu udah lama Udah sekali, lama. 70-an kan Iya, Bun. tapi Bang Iya, Roma itu iya. kalimat-kalimat dalam lagu Bagus itu sekali selalu untuk ini, menginspirasi, the best. Untuk raja dangdut Iya. Indonesia. Ini Mbak, saya ingat ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Ini loh, jadi ya. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Wah, Ini luar biasa contohnya sekali, ini. Ibu Heni. Ini masih ada lagi Mbak yang paling saya ternyuh dalam hati saya ya ini.
doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Nah ini, bila kau sayang pada rajamu, oh claro ya Bu. Ya kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, gini. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Saya tuh paling suka kalimat-kalimat itu, Mbak. Oh Itu iya. benar-benar Menginspirasi. menginspirasi, ya. Mengisi di hati, Ya. menginspirasi ya, Bu. Itu menghargai seorang ibu, maka kita ibunda yang sudah mungkin orang Tiada tua ya, sudah Bun. tiada, Juga tetap harus kita selalu tetap mendoakan mereka, Bun. karena itu juga merupakan salah satu Bentuk ini, Bu. bentuk dari Pengaruh. karakter dari seseorang. Ini saya kira itu, Mbak, ya. Maaf iya, Bu. suaranya. Wah. Luar biasa, Bu, keren sekali. Nah, ini Bu, pesan apa yang ingin Ibu Heni sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana agar menginspirasi? Ya. Pesannya ya ini, pendidikan karakter adalah terpenting. Nah, sehingga kita sebagai manusia berusahalah untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita sebagai seorang ibu. Jagalah kalimat kita, jagalah tingkah laku kita, sopan santun kita, sehingga anak-anak pun juga akan mencontoh apa yang kita lakukan. Saya kira itu yang paling penting, Mbak. Ya, Monggo, kalau Ibu. untuk Ibu Erna sendiri, pesan apa ini, Bu? Iya, pesan saya ini aja. Jadilah seorang ibu yang bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jadi apa yang kita perbuat itu akan ditirukan oleh anak-anak kita. Maka berbuatlah baik, beri contoh yang baik kepada anak kita. Kalau kita menginginkan karakter anak yang baik, itu. Kemudian di dalam memberikan contoh yang baik, jangan sampai kita kalah dengan ini, Bun. Apa istilahnya, peran kita tergeser oleh adanya ini tadi, kemajuan betul, teknologi ini tadi. gadget itu loh, Mbak, itu sangat mempengaruhi Kemajuan teknologi yang sangat luar betul. biasa di era milenial. Terkadang Iya. itu kesalahannya itu pada saat mungkin kalau kita mengasuh anak, kita sedang kesel misalnya, sedang capek, cukup anak nangis dikasih gadget biar nanti mereka main sendiri. Itu juga merupakan salah satu kesalahan. nih. Nampaknya ngobrol kita kali ini sangat seru sekali ya, Bu ya. Iya. Nanti kapan lain waktu kita sambung Iya, lagi. pasti menyenangkan ya, Mbak, ya. Iya. Terima kasih sekali Iya. Ibu Heni, Ibu Erna atas Sama-sama. sharing kita tentang peran ibu dalam mengembangkan karakter anak. Iya. Nah, ibu adalah sosok yang sangat luar biasa. Tanpa ibu kita tidak akan lahir di dunia ini. Tanpa ibu pula kita tidak akan menjadi orang yang sukses, orang yang memiliki kepribadian dan berkarakter yang hebat. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih. sama-sama. Bunda, kita saring-saring ya. Sehat selalu, Bunda. Amin, amin, amin.